Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adikku, juga kepada seluruh penonton yang kebetulan hari ini kalian menonton konten saya ini. Semoga kalian itu serta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak, yang melimpah, dan bisa membawa kita lebih baik dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kali ini konten saya ini untuk kali ini fokus kepada materi IPS kelas 2 bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial serta berkebangsaan. Oleh sebab itu, adik-adikku atau para pemirsa yang lain yang sedang menonton di channel saya, tentunya di Yudis channel ini, semoga kalian itu nantinya setelah saya akan memberikan materi ini, kalian itu bisa mendapatkan ilmu yang mungkin bisa diambil dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita simak, marilah kita perhatikan apa yang saya sampaikan nanti. Semoga apa yang saya sampaikan materinya semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga kalian menikmati. Baik, kita lanjutkan konten ini. Dalam hal ini mungkin berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin saya membahas tentang materi kelas 7, yaitu tentang interaksi sosial, dan mungkin hari ini beda karena ini materi kelas 8. Cuma ada kaitannya dengan kelas 7 kemarin, yaitu interaksi. Dalam hal ini akan saya bahas tentang pengaruh dari interaksi itu terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, mari kita yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan tombol notifikasinya agar konten-konten pendidikan ini yang akan saya terapkan dalam konten-konten saya ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang, dan nantinya kalian semua yang bisa subscribe itu merupakan dukungan moral kepada saya agar tetap mengembangkan dalam dunia pendidikan. Oke, baik, kita lanjutkan tentang pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran kelas 8 ya, kelas 8 bab 2. Oke. Namun sebelum saya membahas tentang bab 2 ini lebih jauh, saya akan membahas dari sebuah tujuan dari pembelajaran bab ini. Yang mana tujuan yang pertama itu, setelah kalian menonton atau setelah kalian menyaksikan video-video saya ini, kalian itu bisa dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial. Kemudian dapat mendeskripsikan atau menggambarkan pluralitas atau perbedaan-perbedaan dalam di masyarakat, baik agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian setelah nanti menyaksikan dan mempelajari materi yang saya sampaikan, kalian itu bisa dapat menjelaskan konsep konflik dan interaksi ya. Oke. Itu ada 3 tujuan dalam pembelajaran ini, perlu dicatat. Tujuan ini sangat penting karena nanti merupakan tolak ukur kalian, apakah kalian itu bisa menerima materi yang saya sampaikan atau bahkan kalian tidak mengerti apa-apa ya. Oke. Dalam bab 2 ini kita fokus membahas tentang pengaruh. Pengaruh itu akibat dari sebuah sebab, namanya pengaruh. Ada hal yang bisa membawa sesuatu setelah itu terjadi, namanya pengaruh ya. Oke, misalkan ya,
Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Perlu dipahami, pada kelas 7 kemarin kita mempelajari tentang bab interaksi sosial. Interaksi sosial itu di kelas 7 membahas tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain atau orang sekitar, baik berhubungan satu lawan satu atau individu ke individu atau individu kelompok atau kelompok-kelompok. Tuh, yang tujuannya demi mempertahankan kehidupan mereka sebagai makhluk sosial ya. Nah, sekarang dampaknya bagaimana? Gitu. Atau pengaruhnya bagaimana gitu. Namun sebelum itu kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa gitu loh. Mobilitas sosial itu seakan-akan kita itu membahas tentang mobil. Gimana kehidupan mobil? Ya pindah-pindah. Ya, nanti akan membahas itu ya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan mobilitas itu yang akan kita bahas nanti. Yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kemudian saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial ya. Ini yang akan dibahas nanti. Namun sebelum dibahas, saya tadi bilang bahwa ada 3 hal. Yang pertama mobilitas, yang kedua pluralitas masyarakat Indonesia, di mana pluralitas ini membahas tentang perbedaan status dalam masyarakat atau masyarakat kita. Kemudian ada juga ya konflik ya nanti dan integrasi. Pluralitas yang akan membahas tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, kualitas penduduk dan kerja nasional, kemudian perbedaan pekerjaan, potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Ini yang ada dalam pluralitas masyarakat atau perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Makanya disebut dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan interaksi sosial itu adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik itu perbedaan baik secara fisik maupun pendapat atau psikis gitu ya. Jadi tidak harus melalui fisik perbedaan itu, tapi perbedaan pendapat juga saya sebut dengan konflik berbeda gitu. Apa saja yang akan dibahas dalam bab ini? Mungkin yang pertama konflik dan kehidupan sosial dan mobilitas integrasi sosial. Namun sebelumnya dalam konten ini saya akan fokus membahas tentang mobilitas sosial, yaitu apa sih mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu perpindahan status sosial karena usaha kita. Ada yang awal miskin, kemudian akhirnya menjadi kaya, atau awalnya kaya, ternyata beberapa tahun kemudian jatuh miskin. Itu namanya mobilitas sosial ya. Ada banyak faktor gitu ya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Dan konten ini merupakan bagian 1. Nanti saya akan membahas beberapa konten yang berkaitan dengan ini. Doakan saja, makanya yang belum subscribe ya, like dan tombol notifikasinya agar bisa mendukung seberapa jauh kalian itu bisa peduli dengan pendidikan ya. Kalau nggak peduli ya sudah, tapi kalau peduli silahkan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Inilah perhatikan gambar berikut. Nanti setelah memperhatikan gambar ini kalian bisa, insya Allah bisa memahami ya. Yang pertama ini ada gambar seorang pemulung, kemudian dia itu bisa bekerja keras, kemudian akhirnya dia itu bisa menjadi seorang pedagang keliling karena dari hasil uang yang dikumpulkan ini bisa dibeli sayur dan segala peralatan dan perlengkapan untuk berdagang. Kemudian karena dia itu gigih itu giat ya dalam pekerjaannya, akhirnya dia itu bisa membuka toko seperti ini di rumah, tidak perlu jual keliling lagi. Kemudian yang ketiga, akhirnya dia itu bisa membuka cabang-cabang, akhirnya menjadi seorang manajer. Inilah rentetan perjalanan sebuah karir orang ini menjadi orang sukses. Nah, ini namanya mobilitas sosial, dari bawah ke atas. Bisa jadi dari atas ke bawah, bisa jadi.
Misalkan awalnya menjadi seorang DPR, kemudian karena korupsi akhirnya itu jatuh miskin di penjara, akhirnya benar-benar menjadi orang miskin, jadi pemulung lagi seperti itu. Itu bisa terjadi dalam masyarakat kita ya. Yang penting kalian itu nanti bisa menjadi orang yang sukses ya, amin. Jadi pengertian mobilitas sosial itu sebenarnya adalah perpindahan satu kelas sosial atau status sosial dalam masyarakat ke kelas lainnya dalam status sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Misalnya dari seorang pemulung karena giat dalam bekerja akhirnya menjadi seorang pengusaha atau sebagainya. Itu pengertian mobilitas sosial. Saya jelaskan lagi, mobilitas itu perpindahan status sosial, ya, bisa naik, bisa turun, atau bisa ke samping gitu. Seperti itu ya. Kalau yang naik disebut dengan mobilitas vertikal, kalau yang ke samping itu bisa disebut dengan mobilitas horizontal ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuknya ada beberapa. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan atau perpindahan status individu dari satu kelas tertentu ke kelas lainnya dalam derajat yang sama. Yang saya jelaskan tadi, ini perhatikan. Misalkan supir nih, supir taksi, awalnya supir taksi online atau taksi biasa lah ya. Kemudian dia itu mau alih profesi, gitu, mau pindah profesi. Ternyata dia itu menjadi seorang bus mini atau seorang supir bus mini. Ya, ini derajatnya sama, statusnya sama. Inilah yang disebut dengan contoh dari mobilitas sosial horizontal ya. Itu. Kemudian yang kedua, bentuknya mobilitas sosial vertikal, yaitu peralihan satu individu atau status, bukan satu ya, status individu dari satu kelas tertentu ke kelas lainnya yang tidak sederajat. Dalam hal ini status orang bisa naik bisa turun juga. Misalkan yang saya jelaskan tadi atau dari sebuah gambar yang saya jelaskan tadi, yang saya tambahkan, misalkan awalnya dari seorang murid, kemudian dia itu karena giat belajar akhirnya menjadi mahasiswa, naik tingkatannya menjadi seorang mahasiswa, atau kemudian karena dia belajar akhirnya menjadi seorang guru atau dosen atau segala hal ya. Itu mobilitas vertikal. Atau malah turun, awalnya menjadi seorang presiden, kemudian itu korupsi ya, akhirnya jadi seorang pemulung atau menjadi cleaning service gitu ya. Bisa jadi dalam kehidupan ini ya, tergantung dari kita yang atur bagaimana kita itu menjadi orang baiknya. Kemudian misalkan ada mobilitas vertikal nih, awalnya menjadi karyawan, kemudian itu bisa karena itu bisa menjadi seorang orang yang bekerja keras akhirnya menjadi seorang manajer. Atau yang vertikal turun, misalkan awalnya itu menjadi seorang manajer, lama-kelamaan menjadi seorang pemulung. Bisa jadi dalam kehidupan ini. Ini contoh peralihan status individu dari satu kelas tertentu ke kelas lainnya yang bisa naik turun karena kerja keras kita ya. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas vertikal antar generasi yaitu misalnya ini misalnya kakek penjaga sekolah, nenek biasa kemudian melahirkan seorang ayah menjadi seorang guru, ibu juga menjadi seorang guru, akhirnya anak menjadi menteri negara. Kemudian ada lagi kakek menjadi seorang jenderal TNI, nenek menjadi seorang ibu rumah tangga, kemudian melahirkan seorang ayah yang punya istri, ibu pengusaha, akhirnya anaknya menjadi seorang supir. Ini mobilitas vertikal antar generasi. Ada mobilitas vertikal intragenerasi dalam satu generasi.
Misalkan ayah seorang petani, ibu petani akhirnya melahirkan 3 anak yang berbeda, ini. Kelasnya berbeda, statusnya berbeda. Ada seorang petani, pedagang, mahasiswa atau yang wirausahawan sukses. Ini satu keluarga tapi melahirkan sebuah keturunan yang beda dalam statusnya. Kalau ini antar generasi, satu tetangga melahirkan anak seorang menteri negara, ada tetangga lagi menjadi anaknya hanya sebagai supir. Itu antar generasi. Tapi kalau intragenerasi, dalam satu keluarga melahirkan anak dengan status yang berbeda, ya. Anaknya berbeda gitu. Ada 3 tapi berbeda anaknya. Dalam satu keluarga namanya intragenerasi. Kalau antar generasi, satu keluarga satu dengan keluarga lainnya anaknya beda gitu, seperti itu. Paham ya? Oke. Kita yang keempat, mobilitas geografis. Perubahan status seseorang karena perpindahan tempat. Itu misalkan awalnya kita tinggal di desa, kemudian pindah ke kota, akhirnya menjadi seorang pengusaha. Yang awalnya di desa itu tidak menjadi apa-apa, ya. Atau anggaplah pengangguran ya. Jadi karena itu pindah ke luar daerah atau pindah tempat, akhirnya menjadi seorang sukses. Itu namanya perubahan status seorang karena pindah tempat. Atau sebaliknya, di tempat awalnya ini menjadi seorang pengusaha, niatnya pindah ke kota menjadi lebih besar usahanya. Ternyata sampai kota itu tidak seperti apa yang dia inginkan, ternyata menjadi orang yang sangat bangkrut. Orang bangkrut lah, gitu ya. Oke. Misalkan ini, Ahmad dari tempat terpencil, awalnya menjadi seorang petani, kemudian berada di kota besar, akhirnya menjadi seorang pengusaha. Ini perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini yang disebut dengan mobilitas geografis, karena perpindahan status tempat, ya, perpindahan tempat. Kemudian faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa saja faktor pendorongnya yang bisa menjadikan orang itu berubah dalam status sosialnya? Ya, harkat dan martabat seseorang itu bisa berubah-ubah. Apa faktor pendorongnya? Yang pertama, status sosial. Misalnya begini, biasanya kalau bapaknya TNI, anaknya juga TNI. Misalnya kalau ibunya dan bapaknya itu seorang pegawai negeri, itu mestinya anaknya minimal menjadi pegawai swasta yang bisa membantu pemerintah. Misalkan juga bapaknya guru, ibunya guru, biasanya anaknya juga menjadi seorang guru. Itu karena status sosialnya. Ada juga yang petani, biasanya anaknya juga menjadi petani. Seperti itu. Biasanya begitu, tapi tidak semuanya, bisa berubah tergantung usaha kita, ya. Kemudian keadaan ekonomi. Keadaan ini biasanya sangat rentan, ya. Kalau kita itu membahas masalah ekonomi dalam masyarakat, karena terkait dengan kemampuan masyarakat untuk menjadikan anaknya menjadi orang sukses. Biasanya kalau anak dari seorang pengusaha, anaknya juga menjadi seorang pengusaha. Ya, biasanya begitu. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang anak dari seorang petani, ya, ternyata anaknya menjadi seorang menteri. Ada itulah, ya. Ada juga menjadi seorang yang lain yang lebih hebat dari orang tuanya. Tidak semuanya lah, hanya pendorong saja. Kemudian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga membuat persaingan yang sangat ketat. Semakin banyak pertumbuhan penduduk, sedangkan lapangan pekerjaan menjadi penghambat karena bertambahnya penduduk, ya. Seperti itu. Indonesia ini sekitar 237 juta penduduk. Kalau kita membahas tentang peluang bekerja menjadi orang sukses dalam wirausahawan, sangat susah juga gitu, seperti itu, ya, kalau tidak didukung dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian, ya, situasi politik.
situasi politik itu juga mempengaruhi tentang orang itu bisa berpindah dalam mobilitas sosial ya. Karena mungkin situasi keadaan negara ya. Kalau politiknya kurang bagus, biasanya semua keadaan dalam satu negara itu tidak stabil ya. Kemudian penghambatnya apa? Penghambatnya yang pertama, diskriminasi ras dan agama atau perbedaan ras dan agama. Ini juga menghambat. Biasanya golongan hitam dan golongan putih dalam dunia pekerjaan itu sangat beda. Bahkan terkadang orang pribumi dengan orang pendatang, biasanya orang pendatang itu dibelakangkan dalam hal pekerjaan seperti itu ya. Agama juga akan menghambat mobilitas sosial. Biasanya kalau bukan sama-sama agama Islam misalkan, itu menjadi penghambat dalam meniti karirnya untuk menjadi status yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Kemudian diskriminasi kelas atau status. Orang miskin nggak boleh menjadi pejabat, biasanya begitu. Itu hal-hal yang wajar dalam masyarakat, dan itu biasanya bagi orang-orang yang tidak modern. Dalam dunia sekarang ini tidak akan membedakan kelas. Yang penting siapa yang cepat dia yang dapat, siapa yang pintar dia yang dapat, siapa yang bekerja keras dia yang sukses, seperti itu ya dalam dunia sekarang. Gitu. Kemudian pengaruh sosial, kelas sosial, pengaruh sosialisasi. Artinya kalau kita diem di rumah, tidak mau bekerja sama dengan orang, maka kita tetap tidak akan naik gitu. Jadi pendiam saja, ya, tidak lincah orangnya seperti itu. Maka kita tidak akan berubah. Kemudian kemiskinan, perbedaan jenis kelamin juga, sama kemiskinan, perbedaan jenis kelamin juga akan mengaruhi. Biasanya kalau kemiskinan sangat-sangat rentan untuk menjadi orang sukses karena berkait dengan masalah-masalah ekonomi. Kemudian jenis kelamin, biasanya kalau jenis kelamin dulu itu seperti itu, kalau pekerjaan laki-laki tidak boleh dikerjakan oleh seorang perempuan. Tapi sekarang sudah mulai lentur ya. Banyak pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan, seperti supir. Ada juga supir taksi online juga perempuan itu. Bahkan sekarang itu pesawat terbang itu juga ada yang perempuan dalam hal pekerjaan ya. Oke. Kemudian nih, misalkan perbedaan ras, perbedaan karena ras itu ada 4, ras mongoloid, kaukasoid, nigroid, dan ras khusus. Misalkan di sini ada dua ras yang berbeda. Biasanya dalam hal pekerjaan ini sangat didiskriminasi dari kelas-kelas yang terkait gitu, seperti itu ya. Oke. Kemudian dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosialnya apa? Yang pertama ada dampak positif. Karena kita itu menjadi orang sukses, dampak positifnya mau berusaha untuk maju. Kemudian mempercepat perubahan. Kemudian dampak negatifnya apa? Menimbulkan kecemasan dalam pekerjaan, kemudian merenggangkan hubungan. Artinya begini, dampak positif, dampak negatif dari mobilitas sosial itu, yang pertama, orang itu bisa menjadi seorang sukses kalau mau berusaha. Artinya dengan adanya kelas-kelas yang tinggi di sekitar masyarakat kita juga membahas, juga akan bekerja keras untuk menjadi seorang yang sukses. Kemudian juga mempercepat perubahan sosial. Dengan kita itu pindah statusnya, maka kita itu
menjadi cepat merubah kehidupan di sekitar kita. Itu dampak positif ya. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Kalian juga menjadi seorang sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke.